Benar ya Tuhan, atas segala kebaikan, kasih dan rahmat-Mu sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Tak kala kami menengok kembali 9 bulan yang lalu, di mana kami diminta ikut ambil bagian mau mengikuti pemuridan ini, hati kami juga penuh dengan kegentaran. Apakah kami sanggup komitmen, sanggup untuk menyelesaikannya ya Tuhan? Tetapi suatu Tuhan, di dalam perjalanan ini kami merasakan kasih dan kemurahan-Mu sangat besar dalam hidup kami. Demikian juga bersih pemimpin kelompok kecil yang pada awalnya mungkin meragukan diri sendiri, apakah sanggup dan mau berkomitmen untuk memimpin kelompok kecil. Tapi ternyata ya Tuhan, bahwa berkat-Mu, anugerah-Mu selalu ada di dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh menyelesaikan bagian ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, api itu akan terus berkobar di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi biarlah kami menyelesaikan amanat yang Tuhan berikan oleh kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kembali pada siang ini kami mau belajar firman, kiranya Roh Kudus menolong, meresponi firman dengan taat, dengan mau menjalankan dalam hidup kami. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, dengar seluruh doa kami. Saat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kasih tahu teman kiri kanannya, saya senang kamu tetap ada di sini ya. Oke ya. Apakah ada yang hilang? Nah, ada yang hilang? Kalau yang hilang tolong dicari balik ya. Karena Yesus pun mencari ya, apalagi kita berpikir gitu ya. Jangan berpikir hilang ya udah biarin aja. Jangan ya. Kita kan mau belajar seperti Yesus. Ya. Puji Tuhan ya. Semua masih tetap semangat ya. Coba kita pikir 9 bulan yang lalu tak akan kita memulai ini kan kita getar-getir juga gitu ya. Pasti beberapa merasa aduh susah dan susah, nggak mungkin deh. Ternyata mungkin juga kan gitu ya. Semua karena apa? Anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah hari ini kita mau belajar ya. Kan kita udah umumkan ini pembinaan untuk umum gitu ya. Tapi tolong perhatikan, yang tidak ikut pemuridan yang hadir ada berapa orang? Ya, satu, ya bisa dihitung dengan jari ya, beberapa ya. Berarti apa saudara? Ini harus kita gumulkan, doakan dengan baik-baik supaya gereja kita betul-betul mau belajar firman. Ya, tidak hanya sekedar kegiatan rame-rame melakukan tugas, tapi mau tenang di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Dan saya harap saudara-saudara yang ikut di dalam pemuridan ini, ikut kelas ini bukan karena dia nggak mau sih. Karena saya kan di dalam pemuridan baru ikut, tidak saudara ya. Tapi itu keluar dari hati yang paling dalam, mau belajar firman dan mau mengikutinya. Saya kira ini penting. Kalau ini kita mau lakukan jadi sebuah kebiasaan hidup kerohanian di dalam kita mengikut Tuhan, percayalah bahwa ada sesuatu hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup. Ya, karena firman Tuhan itu adalah hidup, ya bukan konsep filsafat manusia. Nah hari ini kita mau belajar ya bagaimana pemuridan itu berkelanjutan dan menggenapi amanat agung Kristus Tuhan kita. Dari kalimat ini ada 3 hal, betul ya. Yang pertama adalah pemuridan, yang kedua pemuridan yang berkelanjutan. 3 ya, pemuridan. Yang kedua, bagaimana itu bisa berkelanjutan. Yang ketiga adalah amanat agung. 3 hal ini saya kira sangat berkaitan erat. Ya. Dengan adanya tema ini mungkin dasar pemikirannya adalah begini. Waduh, bagaimana nanti kelanjutannya ya? Semangat di generasi pertama sudah, semangat di generasi 2 masih oke. Gimana dengan generasi 3? Masih bisa lanjut nggak? Itu kan mungkin kekhawatiran kita gitu ya. Kalau masih ada kekhawatiran itu berarti masih bagus tuh. Berarti masih care, kira-kira masih peduli ya dengan gerakan pemuridan. Kalau sudah nggak peduli ya sebodo amat deh, ada apa enggak terserah gitu kan ya. Itu bahaya. Ya, bahaya ya. Jadi saya berdoa supaya ya tetap kita masih care dan kita memikirkan bagaimana ini berkelanjutan. Ya, sebenarnya tentang bagaimana berkelanjutan, tidak bicara metode, tidak bicara bagaimana caranya, saudara.
Ya, nanti kita akan lihat segera bicara bagaimana berkelanjutan adalah bicara hati. Bicara bagaimana kita mengerti amanat agung dan kita mentaatinya. Sebenarnya cuma itu aja sih. Bayangkan kalau setiap orang percaya, ya, sama Tuhan, ya, majelis penatua, setiap jemaat Tuhan mengerti bagian ini dan udah lakukan aja, taat aja gitu. Gak usah terlalu banyak cincong, gitu ya. Gak usah terlalu banyak, aduh gimana, gak usah. Apa yang Tuhan katakan udah dikerjain aja, gitu. Ya, saudara akan melihat hasilnya akan terjadi. Nah, tetap saya akan bukakan bagian firman Tuhan yang mencatat tentang amanat agung ini. Ya, bagaimana berkelanjutan pemuridan ini? Ya, tentu bagaimana kita mengerti amanat agung dengan baik. Ya, jadi ini sebenarnya yang menjadi intinya. Ya, saya ini tidak bosan-bosannya kita bicarakan hal ini, terus kita renungkan dan kita taati teman-teman. Dan doa saya adalah bahwa ini bukan hanya menjadi setiap pribadi kita mentaati, tapi menjadi agenda utama DNA-nya gereja. Karena memang harus begitu teman-teman. Ya, karena inilah yang Tuhan mau gereja lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau dia di Google banyak naskah-naskah khotbah renungan tentang tema ini amanat agung sangat banyak, luar biasa. Ya, sangat banyak sekali. Ya, cuma saya temukan kadang-kadang begini bahwa kita hanya mengerti amanat agung itu membahasnya cuma dari ayat 19-20 aja. Ya, padahal kalau kita mau lihat secara konteksnya begitu kan ya, itu luar biasa kan gitu. Maka hari ini kita mau melihat begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama kita lihat yang sering dibahas di dalam amanat agung, khususnya di dalam ayat yang ke berapa? 19-20 itu ada 4 kata kerja yang muncul ya. Kalian sudah belajar kan ya di dalam buku Kambium itu. Ya, tapi coba saya ulang sekali lagi ya. 4 kata kerja. Yang pertama yang mana? Pergilah. Yang kedua? Pergilah. Kata kerja. Ajarlah. Baptislah. Satu lagi. Jadikanlah. Oh, ini harus apa nih? Menjadikan murid. Itu ada kata kerja di situ. Ada 4 kata kerja. Jadi menurut Bapak Ibu kata kerja mana yang paling penting? Lupa. Yang mana yang paling penting? Jadikanlah. Nah, seringkali kita terkecoh dengan apa? Lembaga Alkitab tuh ya, dia memberikan tema apa? Perintah untuk memberitakan ini. Oh, berarti pergilah. Betul nggak? Padahal di dalam naskah aslinya nggak ada judul seperti itu, gitu loh. Ya, atau ajarlah, atau baptislah. Oh, itu penting, semua penting teman-teman. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, nah menariknya begini, dalam bahasa Yunani itu ya ada kata kerja imperatif yang menjadi apa pokoknya, ada kata kerja partisip, artinya kata kerja bantu. Dia kata kerja tapi dia kata kerja bantu. Berarti bukan yang pokok begitu. Nah, kalau kita selidiki kata kerja yang pokok itu adalah jadikan murid. Jadikan murid. Jadi bukan pergi, bukan baptis, bukan ajar. Itu kata kerja bantu. Artinya bagaimana supaya jadikan murid ini bisa berjalan dengan baik, maka yang dibantu dengan kata kerja 3 yang itu. Tangkap ya? Pergi, baptis, ya, ajar. Gitu kan ya? Nah, kata kerja yang utama adalah menjadikan murid. Jadi sebenarnya amanat agung itu adalah tidak hanya boleh kita mengerti sekedar amanat agung untuk misi, untuk pergi menginjili. Tidak, salah. Tapi harus lebih kita mengerti sebagai amanat pemuridan. Ya. Jadi saya kira ini sebuah paradigma konsep yang harus segera kita ubah. Amanat agung bicara
inti adalah amanat pemuridan. Ya bagaimana pemuridan itu bisa terjadi? Tentu kau harus pergi. Jangkau, betul nggak? Lalu mereka percaya Yesus, dibaptis. Setelah itu diajar. Kan itu prosesnya seperti itu. Lalu diutus lagi, teman-teman. Ya, jadi kita jangan terkecoh dengan apa yang tertulis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi mari kita mengerti hari ini. Paling penting kata kerja yang utama adalah menjadikan murid. Jadi amanat agung itu tidak hanya bicara soal pergi memberitakan Injil, tetapi pokoknya adalah intinya adalah pergi memuridkan. Itu yang harus terjadi. Ya, jadi tak kalau kita mengerti bagian ini dengan baik, lihat ya, program gereja, hidup kita sebagai orang percaya begitu. Pergi menginjil bagus nggak? Bagus, tapi tidak boleh berhenti di situ. Karena amanat agung itu memberitahu kepada kita untuk memuridkan. Nah, itu harus sampai kepada taraf seperti itu. Ya, dan kita bersyukur kita sudah mulai melakukan ini. Dan sekali lagi saya berdoa supaya ini terus kita kerjakan. Ya, apapun yang terjadi kita terus kerjakan. Karena itu hatinya Tuhan. Percayalah konsekuensinya gini. Kalau kita melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan dan maunya Tuhan, gereja mau bertumbuh itu sudah pasti secara otomatis. Orang Kristen hidupnya bertumbuh itu sudah pasti. Karena apa? Kita sudah melakukannya sesuai dengan maksud kehendak Tuhan, dengan maunya Tuhan. Celakanya kan sekarang hari ini banyak gereja orang Kristen melakukan sesuatu bukan maunya Tuhan, maunya saya. Kan gitu ya? Maunya di masa kepemimpinan saya, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ya, ganti fokus. Saya kira tidak. Jangan seperti itu. Kembali kepada firman. Siapapun yang jadi pemimpin, yang menjadi majelis, yang menjadi kepala sidang, menjadi hamba Tuhan, ini tidak boleh berubah. Karena ini adalah yang Tuhan mau. Jadi lakukanlah yang Tuhan mau, hati Tuhan, percayalah. Pertumbuhan gereja dan kerohanian itu pasti akan terjadi. Karena kau sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Nah, seringkali hal yang kedua yang mau kita lihat begini, bahwa kita bahas tentang amanat agung cuma hanya lihat dari ayat 19 dan 20. Nggak salah sih, tapi marilah kita hari ini mau lihatnya lebih jauh. Maka saya bacakan ayatnya mulai dari 16 kan begitu. Ya, kalau dibaca dari ayat 16 sampai 20, maka kita akan menemukan begini. Yang pertama kita akan lihat siapa sih yang penerima amanat agung itu? Murid-murid Yesus dalam konteks pembaca pertama dalam pada zaman itu. Ya, jadi murid-murid Yesus yang menerima amanat agung itu. Pertanyaan kita kan gini, siapakah mereka ini? Orang-orang yang seperti apakah sehingga menerima amanat yang agung? Agung itu artinya apa? Besar kan gitu kan ya. Luar biasa kan gitu kan. Biasanya amanat yang besar itu diberikan kepada orang yang besar juga. Kan begitu. Supaya dia mampu melakukannya. Betul? Itu kan konsep umum. Tetapi di sini kita lihat berbeda, teman-teman. Dua hal yang saya catat di sini adalah begini, bahwa murid-murid yang menerima amanat agung Tuhan Yesus adalah orang-orang biasa, teman-teman. Ya, tidak banyak di antara mereka berpendidikan tinggi. Ya, kalau kita melihat dalam Injil bagaimana ke-12 murid ini, gitu ya, dan murid-murid yang lain mengikut Yesus itu jatuh bangun, betul kan? Tidak selamanya on fire kan begitu, ya. Bahkan ada yang meragukan Yesus dan sebagainya. Ya, sekali lagi ini muncul lagi di dalam kalimat itu kan, waktu bertemu dengan Yesus beberapa di antara ragu-ragu dan sampai detik ini loh, beberapa murid masih ragu-ragu. Jadi siapa yang menerima amanat agung itu? Orang yang biasa, orang yang masih sering ragu-ragu, orang-orang yang masih sering gagal gitu kan ya, orang yang tidak sempurna begitu. Padahal mereka ikut Yesus, lihat Yesus, mengalami Yesus secara personal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dan kehidupan mereka masih seperti itu. Sepertinya tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipegang kan begitu. Orang-orang yang sangat biasa. Tetapi ada satu hal yang saya kira sangat menarik daripada murid-murid ini adalah begini, bahwa mereka adalah orang-orang yang totally submit, taat sepenuhnya kepada perintah Kristus. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dikatakan gini kan,
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa mereka ke Galilea? Kenapa mereka pergi ke bukit yang ditunjukkan oleh Yesus? Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, 28 ayat yang ke-10 dalam Matius, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Itu pesan Yesus, ya, supaya disampaikan kepada para murid-muridnya. Pergi ke Galilea, ke bukit itu, dan di sana dia akan bertemu dengan saya. Setelah murid mendengar itu, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka pergi. Mereka tak total pergi. Meskipun di dalam proses itu tidak gampang, karena kita lihat di situ, ya, kebangkitan Kristus kan menjadi sesuatu peristiwa yang menggemparkan, begitu kan ya? Dan di sini lagi langsung dicatat di dalam Matius ada dusta mahkamah agama kan, yang berkata Yesus bukan bangkit, begitu kan, yang murid-muridnya mencuri dan sebagainya. Untuk taat pergi ke tempat itu butuh keberanian. Bisa-bisa mereka kumpul-kumpul itu bisa ditangkap, kan begitu teman-teman. Jadi bukan tidak ada tantangan ya. Kadang-kadang kita membaca Injil sepertinya, wah semua oke karena ada Yesus kok. Enggak, teman-teman. Pergumulan tantangannya mungkin sama dengan yang kita alami hari ini, cuma dalam konteks yang berbeda. Tetapi murid-murid tetap taat dan dia pergi ke gunung di Galilea, dan di sana dia melihat Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang saya temukan dari para murid yang menerima amanat agung itu adalah mereka taat total. Dan sekali lagi teman-teman, ketaatan itu sebuah pelajaran yang harus kita belajar semuanya. Dan itu tidak gampang. Betul, itu dia gampang. Masing-masing kita punya pikiran sendiri, punya ide sendiri sebagainya. Enggak salah teman-teman. Tapi marilah kita lihat ini ya. Sebagai contoh, tak kalah gereja memajukan sebuah kegerakan, dan itu dari keputusan pleno, amal Tuhan penatua yang dipercayakan sebagai pemimpin, jemaat taranya, gitu loh. Saya kira nggak ada rugi, betul? Tak, udah lakukan aja. Mau di-lead, mau dipimpin, seperti itu. Itu hati murid. Meskipun mereka lemah, mereka sering ragu, tapi mereka punya hati yang harus kita pelajari, yang harus kita contoh bersama. Ketaatannya secara ini sangat luar biasa. Ya, itu hal yang pertama saya temukan di antara para murid-murid. Ketaatan secara total. Jaga, sekiranya enggak, tapi itu perlu untuk kita lakukan, kita latih bersama-sama. Hal yang kedua yang saya lihat dari menerima amanah agung murid Tuhan Yesus itu apa? Saya temukan di sini bahwa tak kala mereka, ayat yang ke-17, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tak kala murid-murid bertemu dengan Yesus yang baru bangkit itu, mereka apa? Sujud menyembah. Hal menarik di sini, Yesus tidak menolak, gitu ya. Jangan, enggak, gitu kan ya. Dia menerima penyembahan dari para murid-murid itu. Artinya apa, saudara, di sini seseorang yang tidak menyembah Tuhan, menyembah Tuhan artinya memprioritaskan Tuhan atas segala sesuatu. Engkau menyembah sesuatu berarti kan sesuatu itu jauh di atas engkau, kan begitu kan ya, secara otoritas, kedudukan dan sebagainya. Dan dia itu bertahta di dalam hati. Dengan perkataan ini Bapak Ibu, seseorang yang tidak memprioritaskan mentuhankan Kristus di dalam hidupnya, tidak mungkin dia menjalankan amanat. Karena amanat itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak akan menganggap itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus dilakukan. Karena sebenarnya persoalannya di mana? Bukan dia tidak mengerti, bukan dia terlalu sibuk, tidak. Sorry, saya harus katakan sebenarnya seringkali ada banyak hal kita tidak mau lakukan itu karena sebenarnya kita tidak menganggap itu penting. Tidak menganggap itu sesuatu yang urgen yang harus dilakukan. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang prioritas. Mengapa? Lebih dasar lagi, karena sebenarnya di dalam hatimu engkau tidak menyembah Tuhan. Engkau sedang menyembah dirimu sendiri. Engkau sedang menyembah keinginanmu sendiri. Engkau sedang menyembah kesukaanmu sendiri.
Seseorang yang menyembah Tuhan artinya menyembahkan keilahian Kristus di dalam hatinya sebagai yang utama. Orang seperti ini baru bisa menjalankan amanat Allah. Orang seperti ini baru bisa menganggap apa yang diperintahkan sebagai sebuah perintah yang harus dijalankan. Kita ngerti ya, apa yang disebut perintah? No excuse. Tidak ada alasan. Kalau dalam militer, ya begitu kan ya, apa yang diperintahkan itu harus dijalankan. Tidak menjalankan perintah, itu dianggap pemberontakan. Bukan tidak ada apa-apa. Saya kira kadang-kadang kita harus mengerti konteks ini, ya, perintah Tuhan di dalam konteks seperti ini. Tak kala Tuhan perintahkan, kita tidak taati, itu pemberontakan. Bukan, tidak ada apa-apa, it's okay. No. Setiap pemberontakan Tuhan harus mau minta konsekuensinya. Cuma masalah waktunya aja. Jadi setiap pilihan ada kita kan. Kalau Tuhan sudah perintahkan kita jalankan, maka di situ ada berkat, ada janji Tuhan. Nah, hal seperti ini harus kita mengerti dengan baik-baik. Sekali lagi, orang yang tidak mentuhankan Kristus, menyembah Dia, sujud di hadapan Kristus, jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak melakukan itu tidak akan menganggap amanat Allah itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena sesungguhnya dalam hatinya tidak ada Tuhan. Sebuah penyembahan yang sesungguhnya akan membawa orang ini tunduk kepada setiap perintah Tuhan. Itu yang saya temukan daripada murid-murid penerima amanat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pun kita menerima amanat agung, betul nggak? Makanya kita belajar, murid saya itu menerima amanat agung, orang yang seperti ini. Ya bagaimana dengan saya? Ya saya juga bisa, betul nggak? Bahkan di dalam hal yang begitu indah itu, Matius selipkan kalimat yang nggak enak rasanya, kan gitu kan ya? Beberapa di antara mereka masih ragu, gitu kan ya? Itu sesuatu yang banyak. Menerima Kristus, melihat Dia yang sudah bangkit, itu pergumulan. Jadi artinya gini teman, kita hari ini yang menerima amanat agung itu, kita juga adalah orang biasa, orang yang banyak kelemahan, banyak keraguan mungkin, begitu ya, tidak komited, gitu kan, malas-malasan, sekedar lakukan tugas, ya. Namun itu tidak berarti lalu Tuhan membuang kita. Tuhan tetap memberikan amanat itu kepada kita semua. Amin. Ya. Jadi dalam kaitan dengan ini kita mengerti juga bahwa amanat agung itu diberikan kepada setiap orang percaya. Sekali lagi kita terobos konsep, amanat agung tugasnya pendeta hamba Tuhan. Ya, amanat agung tugasnya majelis penatua, pengurus seperti itu. Enggak. Siapa yang bilang gitu? Kamu yang bilang. Kita nggak bilang gitu kok. Hati-hati loh. Seringkali kita punya asumsi-asumsi ya menurut kita gitu. Kita kembali kepada Alkitab. Diberikan kepada setiap umat, setiap kita yang percaya kepada Dia. Dengan segala kondisi keadaan yang kita ada pada hari ini. Penerimaan. Yang kedua, fondasinya jelas. Ya, sangat menarik di sini bagaimana respon Tuhan Yesus. Beberapa di antara mereka ragu. Yesus tidak hadir mereka, Yesus tidak mengajar mereka, ya. Yesus tidak kritik mereka, tidak. Karena Yesus mengerti keadaan setiap murid-murid. Yesus langsung berkata, menguatkan mereka, dan ini menjadi fondasi kita. Yaitu apa? Ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Engkau boleh ragu, engkau boleh lemah, ya. Tetapi ingat satu hal, perintah itu saya beri dan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan bumi. Artinya, engkau boleh lemah, engkau boleh tidak komit, asal engkau mau taat saja, maka kuasaku akan bekerja. Ini menjadi fondasi kita, saudara.
Jadi karena kita melakukan pemuridan menjalankan amanat agung ini, kita tidak usah takut. Ini bukan karya seseorang, ini bukan ide seseorang, ya, bukan sekelompok orang. Ini maunya Tuhan Yesus, ini hatinya Yesus, dan ada kuasanya yang menyertai kita. Boleh-boleh kita sedikit agak takut ini jalan terus apa enggak. Tapi tolong setelah mengerti ini, sirnakan pikiran itu. Ada kuasa Kristus yang akan terus menolong kita meneruskan pemuridan ini. Karena itu hati Tuhan. Ya. Jadi Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepadaku di langit maupun di bumi. Yang ketiga, kita bicara tentang janji. Janji yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman ini. Pekerjaan pemuridan sampai kapan? Sampai pergantian pengurus, sampai pergantian penatua, sampai pergantian gembala, sampai selama-lamanya. Karena penyertaan Yesus sampai selama-lamanya. Kecuali kau berkata Yesus menyertai kita ya sampai periode ini aja, gitu ya. Jadi udah stop di periode ini. Enggak, teman-teman. Engkau yang membatasi pekerjaan. Yesus berkata, aku menyertai kau sampai selama. Isinya jelas menjadikan murid. Tadi, ya, kata kerja yang pertama itu jadikan murid. Nah, teman-teman, tentang amanat agung ini saya baca buku teologi penginjilan dari Pak Stephen Long. Ya, bab 4 itu dia juga ada sedikit menguraikan. Di sini saya hanya sampaikan aja. Itu buku yang bagus luar biasa. Dia mengatakan bahwa amanat agung ini mempunyai 7 sifat. Yang pertama, sifat supra alami. Supernatural. Karena apa? Karena mereka datang menyembah Yesus adalah Tuhan. Dan perintah ini diberikan oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Perintah ini diberikan oleh Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi. Jadi perintah ini ada bersifat supra alami, supernatural. Waktu saya baca ini saya kaget luar biasa, sekali bersyukur. Perintah yang supranatural itu diberikan kepada kita yang natural. Nanti kita cari. Perhatikan, itu privilege, itu anugerah, itu kehormatan berapa besar. Perintah supranatural yang harus dilakukan orang-orang supranatural, gitu kan ya. Kau nggak pernah bisa jalan, tapi tidak diberikan kepada kita yang natural. Bukan cuma natural, diberikan kepada kita yang masih banyak kelemahan dan kekurangan. Sebab itu kita bersyukur diberikan kepada kita, dan tentu kita bisa melakukannya karena ada kuasa Kristus. Sifat yang kedua disebut sebagai sifat otoritas. Ya, ada sifat otoritas ya. Kristus ya yang memberikan kuasa di langit dan bumi dan di segala tempat itu. Jadi ada otoritas, sekaligus isu berbicara tentang karena otoritas daripada Tuhan, maka ini pasti akan terjadi. Ada sifat kemenangan yang akan terjadi di dalam otoritas itu. Karena Kristus yang sudah menang dari kematian. Oke, itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah sifat positif. Artinya sifat positif, aktif dan positif. Di sini dikatakan bahwa kita tidak menunggu orang datang, mengundang datang, tapi kita harus pergi. Ya, pemuridan saya kira sama dengan dalam penginjilan, kita pergi. Jadi jangan cuma tunggu aja, pergi mencari murid. Ya, jangan duduk di sana buka meja pendaftaran lalu tunggu datang. Biasanya itu nggak akan jalan gitu. Harus pergi cari, nanyain secara pribadi. Amanat agung bersifat positif dan aktif. Yang keempat bersifat universal, tidak memandang bulu, suku, bahasa, bangsa, warna kulit, ya, jenis mata, blok, apa sipir, enggak memandang itu. Itu bersifat universal. Ya, siapapun dia boleh ikut di dalamnya dan ambil bagian. Yang kelima bersifat gerejawi, eklesiastik. Artinya apa? Melalui amanat agung ini kita membawa Injil kepada orang lain, menjaga mereka, lalu bawa ke gereja Tuhan, dibaptis, masuk di dalam tubuh Kristus. Bersifat gerejawi. Ya, yang keenam bersifat doktrinal, jelas di dalam ada pengajaran. Jadi pemuridan tidak cuma bertemu, kongko, sharing, enggak. Tetapi belajar firman,
Itu harus menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan. Tetapi ingat, jangan cuma hanya belajar firman, tapi juga bagaimana kita mempraktikkan firman, betul nggak? Ada proyek-proyek yang harus kita kerjakan. Lalu jalannya kita membangun hubungan. Ya, karena cuma belajar firman itu ya kayak PA. Berbeda dengan yang kita mau lakukan. Yang terakhir itu sifat kekekalan. Wah, 7 sifat ini luar biasa. Kekal, karena Yesus menyertai kita sampai kesudahan daripada zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hal yang sangat menarik yang bisa, ada begitu banyak hal yang bisa kita bahas lagi di dalam amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang saya ingin coba kita melihat sedikit isinya, gitu kan ya. Di sana dikatakan, pergilah, ya, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seorang pengkhotbah yang terkenal dari Thailand dan dia cukup tua, saudara, waktu saya mendengarkan bagi dia menjelaskan tentang amanat agung, saya kira ada sesuatu yang cukup menarik. Di sana dia mengatakan begini, wo artinya saya. 我所吩咐你们的, aku perintahkan. Jadi ya, setiap kali ganti orang, setelahnya itu pasti ada sebuah kata kerja. Ya, berarti ini perintah dari Tuhan. Di situ adalah perintah daripada Tuhan. Kemudian memerintah kalian. Indonesia kayaknya nggak keluar tuh. Ya, aku perintahkan kalian. Ya, jadi perintahkan kepada siapa? Kepada setiap umat Tuhan, supaya mereka apa? Kalian mengajarkan. Gitu. Yang kuperintahkan kau ajarkan supaya mereka melakukan. Perhatikan ya, ada perintah dari Tuhan kepada kalian, kita semua ini, supaya kita mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan itu kepada mereka lakukan. Untuk melakukan mereka mengerti dulu, kan gitu. Menarik sekali di sini bahwa teman-teman, bahwa di dalam kita mengerti firman dalam pemuridan itu tidak hanya sekedar tahu firman, tapi harus melakukannya. Ingat, prakteknya, melakukannya itu harus menjadi ending daripada di dalam kita pembelajaran firman Tuhan. Jadi lihat ya, Tuhan berkata, aku perintahkan. 我吩咐你, aku perintahkan kamu. 吩咐, perintah siapa? 你们, kalian semua. Untuk mengajarkan, ya, jawab apa? Mengajarkan mereka kenapa? Untuk apa? Jungsing, menjalankan firman Tuhan. Ya, proses ini harus jelas. Hal yang pertama kita lihat, aku itu bicara Tuhan. Dan selama 2000 tahun ini, aku ini tidak pernah berubah, betul kan? Karena itu adalah bicara Tuhan Yesus. Dia tidak berubah, perintahnya tetap sama. Hatinya tetap sama, cuma gerejanya tidak menjamah hati Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, sehingga melakukan bukan yang Tuhan mau. Padahal itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan akunya tidak berubah, artinya bahwa dia juga harus terus tetap berotoritas di dalam gereja Tuhan. Dia harus terus bertahta di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya, karena dia tidak berubah. Akunya tidak berubah. Tetapi kaliannya harus ada perubahan, betul kan? Perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Ajar mereka supaya mereka hidup mereka juga berubah. Perubahan mereka supaya nyata dan menyerupai Kristus. Saya mau tanya teman-teman yang sudah di dalam pemuridan ini, dirasakan nggak hidupmu ada perubahan? Ya. Ya, paling jelas sih tanya pasangannya, gitu kan ya. Lebih mau tahu lagi tanya anaknya, gitu kan ya, yang hidup satu rumah kira-kira gitu. Kan celaka benar ya kalau udah 9 bulan ini teman-teman, soal udah belajar begitu lama, gak ada perubahan apa-apa. Lagunya masih sama, aku masih seperti yang dulu. Ya, dia selalu menyerupai Kristus, karena sudah dari dulu sekarang sebenarnya gak berubah. Gak gitu teman-teman ya. Harusnya sudah menyanyi aku berubah, betul kan ya? Itu harus terjadi. Maka harus sampai
sampai pada taraf praktek daripada firman Tuhan. Tapi ingat, Kristus, aku yang memerintah itu tidak akan pernah berubah. Tetapi kalian, mereka, itu harus ada perubahan hidup. Dan perubahan hidup adalah merupakan tanda bahwa kau sungguh-sungguh belajar firman dan menghidupinya. Meskipun kadang-kadang saya ada dengar gitu ya, komplain ya, saya terbuka aja gitu ya, saya nggak sebut nama ya. Kadang-kadang ada pasangan hidupnya bisa telepon saya atau semua gitu kan ya, dan teleponnya agak marah-marah gitu ya. Ini gimana sih? Udah ikut pemuridan kok masih kayak gitu. Nah, saya jadi susah jawab ya. Ada, bukan yang nggak ada, bukan semua aman-aman, enggak loh. Ya. Tidak semua baik-baik saudara ya. Ada, tetap ada komplain gitu. Ya. Tapi saya akan bertanya begini, dibandingkan dengan dulu, ya, masa nggak ada sedikit pun perubahan? Nah itu kan ya, begitu pun ada juga ya. Tapi biasalah manusia yang dilihat adalah selalu kebobrokan ya, gitu kan ya. Karena itu yang menyebalkan, itu yang menyakitkan, itu yang dilihat. Ada perubahan sedikit, perubahan banyak, dianggap sakit komplain. Memang dia harus yang begitu, kalau enggak. Nah itu seringkali kita tidak lihat. Jadi ingat ya, berubah, harus terus berubah hidup kita, teman-teman. Kalau boleh saya teruskan, ya kira-kira dalam pemuridan kalau dari Amanat Agung itu materinya sebenarnya apa? Hari ini kan kita pakai kambium, gitu kan ya, yang menjadi apa materinya. Sebenarnya materinya adalah apa yang Tuhan perintahkan. Ya seluruh Alkitab ini yang diperintahkan Tuhan itu harus menjadi materi dari pemuridan kita. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir gini, oh haleluya puji Tuhan saya sudah selesai kambium 3 buku, selesai sudah. Siapa bilang? Itu baru mulai, gitu kan ya. Jadi yang bilang, oh udah lulus, sudah dapat sertifikat, dapat kaos, gitu ya, sudah divisi, sudah berhenti belajar. Enggak, teman-teman. Ya, mari kita mengerti, gitu. Pemuridan seumur hidup harus terus-menerus lakukan, kan begitu, ya. Maka untuk itu kita sangat bersyukur sih di bawah gereja kita itu ada 30-40 orang yang setelah ikut generasi pertama mereka mau memimpin. Saya harus hargai itu dan itu menjadi sukacita besar. Tetapi ya sorry saya harus katakan, saya sedih juga karena sebagian orang yang tidak peduli. Engkau sudah belajar, mari kita tangkap misinya, tangkap hatinya pemuridan. Yaitu engkau memberikan orang lain kan begitu. Oke ya, caranya apa? Kalian ajar, ya. Lalu hasilnya apa? Melakukan apa yang diajarkan dan diperintahkan. Tujuannya jelas menjadi serupa dengan Yesus Kristus teman-teman. Jadi ini sedikit tentang pembahasan kita tentang amanat agung dari sudut pandang bahwa itu adalah amanat pemuridan diberikan oleh Tuhan Yesus yang agung itu kepada kita yang lemah, tidak berdaya, tapi karena Kristus berkuasa atas segala-galanya, maka asalkan kita taat lakukan, maka kita bisa melakukan. Yang merubah orang kan bukan kita, betul nggak? Bukan pengajaranmu juga. Bahkan kesaksian hidupmu pun nggak bisa merubah orang. Ya, dia mungkin hanya ngomong bagus, puji Tuhan kesaksiannya bagus. Yang dulu jalanin, gue jalanin hidup saya. Kan bisa gitu. Yang merubah seseorang adalah kuasa Tuhan. Kita melakukan bagian kita dengan taat lakukan, maka hidup orang itu. Itu harus menjadi tujuan daripada kita. Oke teman-teman. Nah, sekarang untuk tentang apa amanat agung itu sudah bisa baca, bisa carikan buku, ya, renungan banyak tentang hal ini. Tapi hal yang terakhir mungkin yang akan saya sampaikan adalah di sini begini. Pemuridan penting nggak? Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab begitu kan ya, itu di dalam Perjanjian Baru kata pemuridan mentu itu dalam bahasa Mandarin itu kira-kira muncul 335 kali. Dari Injil sampai Kisah Para Rasul. Ya, kalau istilah matetes, ya seringkali dalam terjemahan agak lain itu ada sekitar 269 kali. Kata Kristen baru 3 kali, orang percaya 2 kali.
murid 200, Matetes itu 260 saudara. Berarti apa? Itu hati Tuhan. Berarti apa? Itu yang harus kita lakukan. Itu yang tujuan akhir kita. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak ikut gereja, harus ikut gereja pun. Ya. Bahkan hanya sekedar menjadi orang yang percaya. Tuhan mau kita menjadi murid yang mau belajar, yang ada gurunya kan gitu. Murid harus ada guru kan gitu ya, yang harus kerjakan tugas. Nah itu murid kan gitu. Murid ada tingkatannya kan begitu. Murid ada ujiannya kan begitu. Nah, kita selalu terlalu enak dengan kehidupan kekristenan kita. Takkan kita tidak menyentuh soal pemuridan, maka sebenarnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita ada orang Kristen biasa aja, nggak ada ujiannya, nggak ada tingkatannya, nggak ada proses yang harus diikuti, gitu loh. Saya kira nggak bisa. Karena itu sekali lagi itu bukan maunya Tuhan. Ya. Jadi takkan kita masuk dalam proses ini, ada tingkatan, ada ujian, ada mentornya, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Maka slide seperti ini, menjadi murid Yesus penting. Ya. Tapi kalimat yang kedua, menjadi murid Yesus, tanda tanya. Mengapa saya berikan tanda tanya? Ya. Tadi saya katakan bahwa di dalam PL murid muncul 13 kali, PB ya itu menentu itu ada 335 kali. Tapi kalau saudara menyelidiki Alkitab dengan baik-baik, maka saudara akan merasa terheran-heran. Karena sejak masuk surat Roma sampai Wahyu, tidak ada satu kata murid pun yang muncul di dalam perjanjian baru. Mulai dari Roma sampai Wahyu. Nah, maka kasih pertanyaan di atas, tanda tanya. Kenapa? Bagi Rasul Paulus tidak pentingkah pemuridan? Padahal ayat yang sangat sakral itu 2 Timotius 2 ayat 2 kan gitu ya. Apa yang telah kau percayakan, ya kan? Ajarkan kau percayakan bahwa akan percaya dan setia. Itu kan inti ya. Tapi kenapa dalam surat-surat Rasul Paulus, bahkan dari Roma, surat Yohanes, Petrus tidak keluar istilah pemuridan? Lalu itu menjadi sesuatu yang tidak penting? Sudah lewat atau bagaimana? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya coba pikirkan, baca ya, dengan penjelasan sekali seorang pendeta tua ya di orang Taiwan itu, dia menjelaskan seperti ini, bahwa mulai dari Roma sampai Wahyu sudah tidak muncul istilah murid karena Rasul Paulus, khususnya Rasul Paulus ingin menekankan ada sesuatu yang lain, yang lebih dari orang murid. Bahwa di situ Rasul ingin menekankan bahwa kalau bicara murid itu kan bicara guru, bicara pengajar, gitu kan ya. Tapi Rasul Paulus ingin menekankan ada satu hal lagi, sebuah hubungan yang harus dibangun lagi, lebih dalam, lebih tinggi, lebih intim lagi, yang harus dibangun di antara orang-orang percaya. Kita lihat beberapa ayat itu. Misalnya Kisah 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Indonesia terjemahkan 3.000 jiwa. Mandarin langsung terjemahkan 3.000 murid. Nah ini juga terjemahannya. Tapi saya berpikirnya gini, bahwa 3.000 jiwa itu di hari itu tentu tidak dalam bicara bahwa kuantitas saat itu 3.000. Tetapi Mandarin menerjemahkan murid, artinya orang-orang ini setelah percaya mereka masuk ke dalam sebuah proses untuk mengikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Lalu di dalam Kisah 11 ayat 25, ya, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Perhatikan, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 1 tahun tinggal di sana, memuridkan. Baru untuk membedakan ini murid-murid Kristus dengan orang-orang yang lain, mereka disebut Kristen. Ini muncul pertama kali kan, karena Kristen. Perhatikan ya teman-teman, murid yang ditekankan di sini.
Jadi sebenarnya bicara tentang murid adalah orang yang belajar, orang Kristen adalah Kristen kecil. Menarik ya, murid ada gurunya. Guru itu transfer ilmu, tapi Bapa mewariskan hidup. Yang tadi saya katakan bahwa kenapa lalu tidak muncul lagi secara Roma sama Wahyu kata murid, tetapi yang muncul adalah apa? Anak. Dari murid menjadi anak. Murid, guru, shifu, gitu kan? Lao shi itu guru, transfer ilmu, mengajar. Tetapi fuqin, bapak itu mewariskan hidup, transfer hidup. Saudara perhatikan ya, saya kira ini sebuah penelitian yang sangat baik sekali. Bahwa sejak Roma sampai Wahyu tidak muncul murid, tapi digantikan dengan anak. Rasul Paulus ingin menekankan melalui suratnya bahwa sebenarnya kalau sudah kita memuridkan orang itu menjadi murid kita, itu sudah sangat bagus, luar biasa. Tetapi jangan berhenti di situ. Apalagi kalau cuma transfer ilmu, cuma mengajarin doktrin, pengetahuan tentang firman, itu sudah bagus banget. Tetapi jangan berhenti di situ. Engkau harus menjadi bapak rohani bagi mereka. Karena bicara ayah, bicara bapak, yang diwariskan apa? Hidupnya. Nampak ya? Jadi ini hubungan yang harus kita bangun. Kalau sudah sampai pada taraf seperti ini, pemuridan tidak bisa dibentuk. Karena hubungan yang dibangun sudah kepada taraf pembapaan secara rohani. Masih ingat di awal-awal saya ngomong grupnya Cik Inglan itu, panggil Cik Inglan Mami. Ya, saya sangat setuju itu. Mami rohani, ya. Tapi setelah kelas ini tolong dimengerti, tidak hanya transfer info ya, tapi transfer rekening bukan. Ya, transfer hidup. Ya toh? Bagaimana supaya murid-murid kita, anak-anak rohani kita melihat hidup kita. Sekali kita mana ini tidak gampang. Itu butuh proses, butuh waktu yang panjang, butuh keberanian kita untuk terbuka, kan begitu. Maka sebuah pemuridan akan berjalan berkelanjutan sampai kesudahan zaman ini, teman-teman, adalah takkan engkau mulai membagikan hidup kepada anak-anak rohani, sehingga dia melihat kamu apa adanya, dengan segala kerentanan dan kelemahannya. Belakangan saya baca sebuah artikel luar biasa, kekuatan dari kerentanan. Ini sebenarnya kontradiksi ya. Kekuatan daripada kerentanan, saudara. Hari-hari ini kita tidak ada seorang pun yang bersedia mau menampilkan orang lain tahu bahwa dia lemah. Betul nggak? Dia punya kekurangan. Tidak ada seorang pun mau. Ditutup-tutupi dengan segala cara. Tetapi di dalam membangun pembapaan rohani itu tidak akan ada gunanya. Maka tadi saya katakan butuh waktu, butuh keberanian, gitu kan ya. Tapi percayalah, tak kala kita sudah bisa membangun hubungan pembapaan seperti itu berkatnya luar biasa. Tapi sebaliknya jika hari ini supaya orang-orang percaya, tidak ada seorang pun yang membapai kamu atau mementori kamu gitu ya, engkau akan menjadi orang Kristen yang sangat kesepian. Tak kala engkau salah, tidak ada orang menegur kamu. Tak kala engkau berhasil, tidak ada orang memuji kamu. Tak kala engkau salah jalan, tidak ada orang yang membalikan. Betapa sepi, ya, lonely, kesepian orang-orang seperti ini. Akhirnya hidupnya jatuh bangun. Apalagi teman-teman, takkan kita tidak ada seseorang yang kepadanya kita harus submit total. Itulah Bapak rohani. Karena kita percaya Tuhan pakai dia untuk mementori saya, membapai saya. Dalam hidup pelayanan saya mau beritahu ada satu orang pendeta. Dia mungkin lebih besar dari 2 tahun, lebih saya dari 2 tahun. Tapi dia menjadi mentor saya, dia menjadi bapak bagi saya. Dalam banyak hal saya boleh share kepada dia. Saya tidak takut. Kelemahan saya, pergumulan saya share kepada dia. Pada saat saya paling rendah dalam pergumulan, khususnya pada saat awal-awal saya baru balik dari China itu, seolah di negeri sendiri itu jadi apa? Gak ada tujuan, ngantuk gitu.
Ya kan? Dia menemani saya, dia mendoakan saya, dia menangis bersama dengan saya. Itu Bapak mentor saya, dan saya harus submit kepada dia. Pergumulan saya sampaikan, dia doa, saya berdoa. Lalu saya tanya, kira-kira menurutmu seperti apa? Dia bilang A, saya A. Itu Bapak Rohani. Dan itu butuh waktu yang panjang untuk membangun, belasan tahun, hampir 20 tahun. Jadi artinya ada seseorang yang menjaga saya. Dia boleh tanya saya apapun, dan saya harus jawab jujur. Gak boleh bohong dulu sendiri, karena dia akan menerima engkau amanah. Inilah hubungan Bapak rohani dengan anak rohani yang harus terbangun, membagi hidup. Untuk itu ya sebenarnya ibu-ibu sudah melakukan banyak hal bagus. Mereka ada proyek-proyek pergi melayani dan sebagainya, sehingga bisa lihat, oh dia cara kerjanya kayak gitu, oh dia itu kalau menghadapi masalah responnya kayak gini. Kita ini harus kita bangun bersama-sama hubungan seperti itu. Jadi saya kira kenapa sejak Roma sampai Wahyu sudah tidak keluar kata, tapi yang keluar adalah kata anak. Murid hanya terasa ini, tapi anak bapak itu mewariskan hidup, mewariskan hidup. Ya. Nah di dalam perjanjian lama antara anak dan murid itu sering boleh diganti-ganti dipanggil. Misalnya di dalam Amos 7:14, jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi atau anak nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah anak hutan. Mandarin terjemahkannya adalah saya bukan murid daripada nabi. Ya, ini bisa ditukar untuk pemakaiannya. Kemudian 1 Korintus 4 ayat 15 katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Hari ini harus kita akui di dalam gereja itu banyak pengajar, banyak pendidik, banyak pengkhotbah yang bagus, tapi yang bersedia menjadi bapa sangat jarang. Yang bersedia menjadi ibu rohani sangat jarang. Maksud saya teman-teman adalah melalui komunitas seperti ini, bahwa kadang kita sudah membangun guru dengan murid, kelompok kepemimpin, kelompok kecil dengan anggotanya, jangan berhenti di situ. Lebih maju lagi, mentoring, lebih maju lagi, pembapaan cara gitu. Dan itu memang butuh waktu. Ya. Contoh, misalnya kelompok yang itu juga muda itu kalau dibapain, ya tak? Tiap minggu ketemu, ada waktu kosong mau bareng, main basket bareng, gitu kan ya. Sehingga mereka berpikir lihat hidupmu seperti bagaimana mengikut Tuhan, pergaulan pergumulanmu di dalam mengikut Tuhan sejak remaja sampai seperti apa. Lalu mereka mengetahuinya dan mereka belajar. Wah, itu akan luar biasa. Betul ya? Kelompok Cik Pinglang dengan ibu-ibu itu melihat bagaimana kehidupan pergumulan. Mereka pengen tahu kok bisa setia sampai usia seperti ini. Itu rahasianya apa? Apa di dalam mengiring Tuhan ada hal yang kelemahan, ada hal di mana jatuh. Itu di-share sehingga mereka belajar dan mereka tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Kalaupun mereka jatuh, mereka dalam kesulitan, mereka terhibur. Betul nggak? Karena ada seorang ibu rohani yang mengalami yang sama juga, sehingga bisa di-sharingkan bagaimana rahasia untuk tetap hidup dalam kemenangan. Saya harap Bapak Ibu mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Ini penting luar biasa. Hubungan secara organisatoris akan berhenti takkan atau tidak di situ. Hubungan secara struktural akan berhenti. Kamu kerja di sebuah perusahaan, begitu nggak kerja di situ kan berhenti hubungannya. Tapi hubungan kekeluargaan tidak akan pernah berhenti. Dimanapun juga, kemanapun juga, betul nggak? Itu nggak bisa didelete gitu. Nggak bisa ditiadakan. Hubungan bapak anak nggak bisa ditiadakan.
Meskipun ada bapak-bapak nggak mau mengakui anaknya gitu ya, itu nggak bisa. Ya, itu darahmu sudah mengalir di sana gitu. Jadi hubungan kekeluargaan ini yang harus kita bangun. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun hubungan Bapak Roni dan anak Roni tetap terjadi. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Lihat harus Paulus berkata gini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini kalimat yang sangat berani ya, saya kira cuma Paulus yang berani. Setelah itu Yesus dan kita kayaknya berani gitu ya. Rasul saya turuti teladanku. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Menariknya adalah di sini bahwa ayat 1 seperti jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, itu di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, artinya dia berhenti di dirinya. Engkau ikuti teladanku seperti aku meneladani Kristus. Jadi sumbernya bukan di saya, patokannya bukan di saya, tapi di Kristus. Gitu. Ya. Jadi itu kata Rasul Paulus. Ya, ikuti. Ya. Nah, yang menarik adalah, saya kira ada satu ayat di sini ya. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Waduh, ini hidup. Betul ya? Engkau telah ikut menderita, meneladani penderitaan Paulus. Ini Timotius, luar biasa ini. Jadi bukan cuma ajarannya, ada ketekunan iman, ya, kasih, kesabaran, termasuk apa? Menderita bagi Kristus, dia teladani juga tuh. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. Ini hubungan Bapak rohani dan anak rohani. Membagi hidup, menderita bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan kita baca. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Lalu kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih dari Babylon dan juga dari Markus, anakku. Ya. Markus yang disebut Yohanes itu pernah bentrok dengan Paulus kan? Karena waktu Paulus mau teruskan perjalanan, dia memilih meninggalkan Paulus kembali dari Yerusalem. Lalu tak kalau Barnabas mau bawa Markus, Paulus tidak setuju. Akhirnya Paulus bawa Silas. Semua cekcok. Tapi di surat akhir-akhir dari 2 Timotius kita baca juga ada rekonsiliasi. Paulus sangat merindukan Markus, kirim salam ke Markus, dan di sini dia sebut Markus sebagai anakku. Oh, saudara, pernah bentrok, pernah salah paham, tapi tetap dia adalah anak rohani daripada Paulus. Muridnya akan berkelanjutan terus. Takkan kita tidak hanya berhenti pada hubungan yang kita bangun sebagai guru murid, pemimpin kelompok kecil dengan anggota kelompok kecil, tapi diteruskan kepada sebuah hubungan sebagai bapak rohani dan anak rohani. Guru transfer ilmu, bapak rohani mentransfer hidup. Tidak hanya ajaran, tetapi imanmu, ya, ketekunanmu, bahkan penderitaanmu itu ditransfer sehingga hubungan itu terbangun. Ya. Saya berdoa ini betul terjadi di gereja kita. Ya. Bahwa hubungan itu tidak akan pernah berakhir. Saya secara cepat aja teman-teman ya, karena mungkin waktu. Ya. Tentu seseorang harus punya hati anak. Ya. Punya hati anak dulu, baru bisa punya hati bapak. Ya. Saya singkat, hati anak itu setia, siap dikoreksi,
S. Ya. Artinya kalau kita punya bapak rohani, berbahagialah engkau, karena dia menjaga hidupmu, dia memperhatikan hidupmu. Tak kala engkau salah jalan, dia ingatin kamu, dia koreksi kamu. Itu hati anak. Ini susah dicari. Ada orang yang kita kasih masukan, dia langsung mengelak, lalu mencari alasan 1001 alasan. Tak kala dia begitu, sebenarnya ruginya dia, gitu kan ya. Kita butuh orang-orang yang bisa mengoreksi kita dan kita taat. Karena kita punya blind spot terlalu banyak. Kita banyak hal yang kita sendiri pun tidak tahu kelemahan. Butuh orang untuk menolong kita. Hati anak itu empati. Ya, dia bagaimana, ini contoh saya ambil dari bagaimana Paulus dengan Timotius. Timotius dia mengerti penderitaan dari Paulus. Dia ikut menangis. Bahkan kita kata Paulus mengingat air matanya terhibur. Air mata Timotius yang dia cucurkan untuk tunduk dan bicara taat. Ketaatan semuanya. Saya kira teman-teman ini juga menjadi salah satu keuntungan kita, gitu ya. Tak kala kita sedang mencari kehendak Tuhan. Kalau kita ada mentor kita, Bapak Roni, Ibu Rohani, share dengan dia dan dia berdoa bersama dengan kita, dia menghubungkan itu. Dan itu salah satu yang boleh kita tanya, apakah ini jalan yang sehat. Kalau kau nggak ada, kau harus berdoa sendiri. Keempat I adalah ikuti teladan. Teladan hidupnya, ya teladan imannya, teladan dalam segala sesuatu. Ikutin saja, karena dia boleh menjadi sebuah model. Bapak Ibu, mengapa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting? Karena gini loh, ya Yesus tidak kelihatan. Kita belajar Yesus dari Injil, dan dalam pembelajaran kita tentang Injil pun kita banyak keterbatasan, betul. Tapi anak ini kalau ada seseorang bapak atau ibu rohani yang mengerti firman, yang mengenal Kristus yang lebih mendalam dan menghidupkannya, menghidupinya, lalu kita tinggal contohnya. Kan kita terbangun, betul. Oh gitu. Oh kalau masalah ini harus seperti ini. Karena kita terbangun, betul. Tidak ada ruginya. Ya. Tapi kalau engkau tidak ada ibu bapak rohani, engkau lebih besar. Yang kelima adalah andal. Sebagai anak dipercaya. Andal. Itu yang kau gitu. Ya. Perkataanmu diandalkan. Engkau ngomong A, B, gitu kan ya. Tidak banyak cari alasan dan sebagainya. Nah, tentu ini saya cepat begitu ya. Setiap poin itu bisa ada ayat yang bisa dijelaskan dengan lebih dalam lagi. Nah, hati Bapa seperti apa? Saya kasih singkatan dengan kasih. K, keteladanan. Mau menjadi Bapak rohani, Ibu rohani, harus ada teladan. Nah, bahkan hari ini anak-anak pun kopi ya perilaku kita, entah baik atau buruk, gitu kan ya. Jadi tak kala kita mau menjadi bapak rohani, kita harus punya hidup yang teladan untuk diteladani oleh anak-anak rohani kita. Ya. Yang kedua aktif. Artinya kita yang mencari, ya, kita yang menghubungi, kita yang menghibur, tidak tunggu diam pasif di sana kita. Yang ketiga seimbang, ya. Berikan teladan dalam keseimbangan antara rumah dan pekerjaan, ya, pelayanan gereja dengan kehidupan rumah tangga di dalam segala sesuatu. Seimbang. Lalu yang ketiga adalah ikatan. Nah, ini sangat menarik. Ya, hati Bapa, anak mau bagaimanapun dia tetap adalah anak, betul kan? Dalam hidup rohani juga seperti itu. Ya, mungkin dia bisa menyeleweng, mungkin dia bisa tidak setia, gitu kan ya. Tapi ikatan ini tetap harus dibangun. Sekali lagi hubungan keluarga tidak bisa diputus. Yang terakhir adalah harapan. Nah ini sangat menarik sebenarnya harapan ini saudara. Ya, karena tidak ada seorang ayah pun berharap anaknya lebih jelek dari dia. Kenapa? Nah, tidak ada seorang ayah akan berkata kepada anaknya, nak, gak usah sekolah tinggi-tinggi, SMP cukup, karena papa cuma SMP. Kenapa gitu? Nah, gak usah kerja keras-keras, ya udahlah jadi kuli bangunan aja. Papa juga kuli bangunan. Ada nggak orang tua kayak gitu? Itu orang tua gila, gitu ya. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya lebih tinggi, betul kan ya? Papa baru tamat SMA, kamu harus kuliah nih, kan begitu? Itu baru normal, betul? Jadi bisa kita bayangkan kalau dalam hubungan kerohanian gereja Tuhan kita terapkan hubungan seperti ini, bahwa yang senior
itu tidak akan merasa terancam. Karena saya membapai kamu, dan sebagai hati Bapa, punya hati Bapa, saya akan mengharapkan kamu lebih baik dari saya. Betul? Kalau sekarang saya jadi Bapak rohanimu, saya hanya pemimpin kelompok kecil, saya harapkan kamu nanti jadi penatua. Kan begitu? Bukan sebaliknya kan? Saya ini jadi pemimpin kelompok kecil, nanti kamu jadi anggota biasa aja. Kan nggak gitu. Kalian tangkap, hati Bapak itu selalu punya pengharapan supaya anaknya itu lebih berhasil, lebih sukses, lebih hebat dari dia. Benar? Izinkan saya ngomong gini. Kenapa di gereja Tuhan seringkali yang senior hamba Tuhan gitu ya, susah turun. Dan yang muda masuk sulit. Jawabannya sama, dia tidak punya hati Bapa. Dia punya hati bos. Takut disaingi, takut disingkirkan. Coba dia punya hati Bapa, dia akan bapai yang muda ini. Dia akan bimbing, betul nggak? Dia akan ajarin dia nih bagaimana membesut, ajarin dia bagaimana menyelesaikan masalah. Dengan harapan satu hari kamu menggantikan posisi. Akan terjadi konflik pada gereja. Jangan. Karena dia punya hati Bapa dan mengharapkan penerusnya itu akan lebih hebat daripada dia. Nah, ini seringkali kita tidak temukan hubungan seperti ini dalam gereja itu. Sayang. Maka pemimpin capek, karena dia harus jaga-jaga. Jangan-jangan ada orang yang geser saya. Jadi akhirnya dia tidak bisa mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Seluruh perhatiannya ditujukan bagaimana dia berjaga-jaga. Kan kasihan kayak begitu. Tapi coba kalau dia punya hati Bapa. Saya menemukan ada beberapa gereja yang luar biasa dan bertumbuh luar biasa. Karena seniornya tahu bagaimana membapai yang muda-muda ini. Sehingga generasi jangan estafet jalan dengan begitu mulus dan luar biasa. Ya. Kalau pikirannya tiap hari adalah bagaimana menekan yang muda supaya dia tidak naik, akhirnya dia sendiri pun tidak belajar apa-apa. Tidak naik juga. Yang baju kuning siapa? Sini. Tante saya. Jason ya, dia Jason ya. Saya seniornya, dia junior saya kan gitu kan. Oke. Saya kan senior ya, lebih tinggi dong dalam banyak hal, jabatan, pengalaman pelayanan gitu ya. Tiba-tiba datang seorang junior kepada saya, dan saya tidak punya hati Bapa. Begitu dia datang, dia lebih berkarunia nih. Wah, mereka lebih menarik nih. Ya, apalagi sekolahnya lebih tinggi nih. Ya toh? Waduh, jangan-jangan nanti suatu hari dia geser saya nih, bukan saya gitu kan ya. Jadi sampai hari yang saya pikirkan apa? Dia kan harus terus naik dong, benar nggak? Harus terus belajar dong, kemampuan karunia dong. Tapi saya nggak kasih. Saya begini. Dia kan mau naik, saya nggak kasih. Ya kan? Nggak bisa kan? Saya tekan terus. Saya takut dia naik. Nanti dia melebihi saya bagaimana? Lebih pintar dari saya bagaimana? Tapi kalian perhatikan, waktu dia mau naik saya nggak kasih, saya tekan, saya di mana? Saya di bawah juga. Saya nggak ada waktu untuk naik. Kenapa? Tenagaku habis itu tekan dia. Kenapa? Jadi yang rugi siapa? Tapi coba kalau dia mau naik, kalau saya datang dia naik. Jadi sama-sama tinggi. Benar ya? Ini hati Bapa baru bisa melakukan seperti ini. Kalau enggak, dia selamanya di bawah, saya tekan, saya juga di bawah. Akhirnya begitu saya meninggal, estafetnya berhenti.
karena dia tidak disiapkan dengan baik. Gangguan terjadi. Ini hati Bapa. Sekarang mantau ya, saya sengaja cari yang kurus ya. Supaya saya bisa supaya saya bisa tahan ya. Kalau saya pernah Erik, ini saya Ya. Jadi teman-teman kira-kira ini yang saya maksudkan. Bagaimana pemuridan bisa lanjut atau masalah? Jangan berhenti di murid, guru murid. Pemimpin kelompok kecil dengan kelompok anggota. Tapi bangunlah hubungan pembapaan rohani. Bapak rohani, ibu rohani itu harus dibangun. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Akhirnya ya gereja Tuhan menjadi betul sebuah keluarga besar. Betul nggak? Engkau punya orang tua rohani, bapak rohani, dan engkau menjadi bapak rohani. Dan itu akan diturunkan terus menerus. Wah, indah luar biasa. Dan kau akan lihat bahwa di gereja Tuhan akan terisi hanya ada kasih satu dan pengampunan dan penyembahan. Tidak banyak gosip, tidak banyak hal yang tidak penting dibicarakan. Karena tidak keluarga, tidak ada yang cepat merasa tersinggung. Keluarga, benar kan? Ya, terbuka, saling menerima, mengampuni satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan doa saya supaya Bapak Ibu tetap semangat. Ya, engkau yang sudah belajar, mari mengajar orang lain. Ya, carilah. Ya, doakan Tuhan kirim Bapak atau Ibu rohani, dan kalau engkau juga bersedia, engkau di dalam menjadi Bapak atau Ibu rohani bagi yang lain. Tuhan memberkati semua sekali. 1-2 menit, ada yang mau bertanya? Karena habis ini kan pulang lagi. Apa masih ada kelompok? Nah, ya. Ada yang bertanya? Teman-teman tolong, kalau saya diambil minggu depan di dalam ibadah 2 dipakai. Ya, pemimpin kelompok kecil dan juga setiap anggota pakai kaosnya, karena kita akan wisuda bersama. Dan saya sertifikatnya mungkin lebih jadi, lebih jadi sertifikatnya. Ada yang mau bertanya? 1-2 pertanyaan mungkin? Ada? Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan tanyakan ke kelompoknya. Ya, tetap semangat, ya, terus proses. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk pemimpin kelompok kecil, ya, tetap berkomitmen di dalam melayani, ya, dan juga anggota kelompok yang lain, yang anggota kelompok tetap setia. Ya, dan berdoa tahun depan akan masuk generasi ketiga, berdoa supaya lihat bagaimana pelaksanaan. Ya, semoga teman-teman betul-betul terus belajar dan mau mentoring orang lain. Ya. Oke, saya kira mungkin di sini sampai di sini ya. Pengumumannya yang kayak tadi itu ya. Di depan pakai kaosnya lalu datang wisuda di lantai 2. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Oke ya. Ada tambahan? Baik, ini ada satu kabar yang sangat luar biasa. Kalau Ibu dengar, minggu depan akan dibagikan kepada setiap anggota buku saat teduh teman jelajah. Ya, itu bagus luar biasa. Saya sendiri sangat menikmatinya. Karena kan buku kami kan sudah selesai. Ya, nanti waktu wisuda akan dibagikan buku saat teduh 50 hari yang menelusuri Mazmur 1 sampai Mazmur 50. Ya, ini buku satu yang sangat bagus, tapi perlu benar-benar disiapkan waktu untuk membaca, merenungkan, dan menjawab. Gitu kan ya? Nah, saya harap itu menjadi alat bantu Bapak Ibu untuk saat teduh secara teratur, dan tetap kirim refleksinya di grup kalian. Ya, tetap ya. Dan itu akan dipakai mulai 1 Desember. Ya, 1 Desember. Karena sebelum 1 Desember ada sebuah pertemuan Zoom untuk mengerti pengantarnya seperti apa. Ini luar biasa, teman-teman. Dan saya harap ini terus kita pakai buat satu dulu. Ya, akan dibagikan ke teman-teman sekalian. Oke, saya kira mungkin itu aja. Gereja akan selalu memfasilitasi
Ya, supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh dan di dalam iman kepada Tuhan. Gitu ya? Oke. Ya, mari kita berdiri bersama, kita tutup di dalam doa. Berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pimpinanmu sungguh nyata di dalam hidup kami. Bahwa apapun yang kami pelajari di dalam kelompok kecil, biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Kan di dalam melakukan praktek firman itulah sesungguhnya kami belajar mengerti kebenaran firman. Dan situlah pertumbuhan iman kerohanian kami akan menjadi nyata. Setelah itu kami bersyukur penyertaan Tuhan di sepanjang 9 bulan ini boleh kami lewati. Tuhan, biarlah anugerah-Mu tetap sama, supaya kami tidak berhenti bertumbuh. Bahkan Tuhan gerakkan hati kami mau ikut ambil bagian untuk mementoring, untuk memimpin kelompok yang ada. Entah itu 1-2 orang atau beberapa orang, tapi biarlah kami komit, karena ini yang Tuhan mau kami lakukan. Karena sementara kami membimbing orang lain, diri kami sendiri pun dituntut untuk terus bertumbuh makin serupa dengan Yesus. Terima kasih turunkan berkat atas setiap saudara kami ini, sehingga ini menjadi sebuah DNA, menjadi sebuah hal yang paling inti yang mau kami kerjakan bersama di GKT Hosana ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga nama Tuhan ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah api pemulihan terus berkobar dalam hati kami. Kami terus semangat untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Berkatilah setiap perbuatan tangan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan semua yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta dan kesetiaan Allah Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan kekuatan pimpinan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih tahu teman kiri kanannya, tetap semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa